Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, serta hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam forum tolabul ilmi kita, dalam kuliah informal ekonomi Islam, yang membahas tentang kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, bersama guru kita Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari. Insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam pula tercurah kepada para sahabat, keluarga beliau, serta semua perjuang agama ini hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya selaku host mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali ya dalam forum kuliah ekonomi Islam kita, ya, edisi 1 Januari tahun 2021. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa optimal dalam menyerap ilmu dalam kelas ini, ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, mengawali forum ini marilah kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan yang kita lakukan, ya, aktivitas kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar aktivitas kita sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya, ya, apalagi terjebak dalam upaya untuk hanya memuaskan naluri intelektual semata. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, ya, saya serahkan kepada guru kita Al Ustadz Fauzan Al-Banjari. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah, biasa luar ini. biasa. Ya, hari pertama di tahun 2021 nih Ustadz, ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ya, kepada Ustadz saya persilahkan. Saya tafadhol masykur. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan dan usia yang berkurang tentu saja. Semakin bertambah usia kita berarti semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bukan karena tahun baruan ya. Pesertanya pagi hari ini tidak seperti biasanya yang masuk ke ruang majelis kita. Nah, mudah-mudahan bukan karena ikutan begadang di malam tahun baru. Tahun baru atau tahun Masehi ini adalah merupakan madaniyah, ya, madaniyah am bukan hadorah. Jadi kita menggunakannya itu boleh. Yang menjadi hadorah adalah perayaannya.
Tapi kalau menggunakan tanggal bahwa ini adalah awal tahun, ya kita menggunakan itu sebagai sebuah patokan waktu tertentu, maka itu masih diperbolehkan. Meskipun kita memiliki kalender hijriah yang dengannya banyak persoalan-persoalan fikih yang terkait dengan waktu atau kalender hijriah tersebut. Nah, misalnya haul zakat, misalnya itu tidak dihitung dengan Masehi tapi dihitung dengan kalender hijriah. Begitu juga pelaksanaan-pelaksanaan ibadah itu dihitung menggunakan kalender hijriah yang mengikuti perputaran bumi terhadap bulan, bukan terhadap matahari. Nah, oleh karena itu di tahun ini pun kalau misalnya ingin mentargetkan bahwa 2021 ya kita akan melakukan hal-hal tertentu, ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena memang itu hanyalah patokan waktu saja. Yang tidak boleh adalah merayakan perayaan-perayaan yang memang terkait dengan pemahaman atau sakofah-sakofah tertentu dari luar Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa menuntut ilmu bersama-sama, karena hanya dengan ilmu itulah kita bisa beramal dengan benar, sehingga dengan amal yang benar itu kita berharap itu menjadi bagian dari langkah-langkah kita ya, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di dalam hadis-hadis terkait dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, pertemuan kita yang ke-12, insyaallah saya akan sampaikan materi terkait dengan lanjutan materi kita, yaitu tentang distribusi harta kekayaan. Nah, di dalam distribusi harta kekayaan ini, kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya ketika kita memahami pilar sistem ekonomi Islam. Itu ada 3, yaitu kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi. Ini yang sudah kita bahas adalah 1 dan 2, tentang kepemilikan dan tentang pengelolaan di dalam pilar sistem ekonomi Islam. Pada 2 pertemuan hari ini dan pekan depan, insya Allah kita akan membahas 1 pilar lagi, yaitu tentang distribusi harta kekayaan atau distribusi dari kepemilikan itu sendiri. Nah, distribusi harta di dalam ekonomi Islam, ya, seluruh harta kekayaan kita ibaratkan sebuah mungkin kue atau apa ya. Itu kemudian seluruh harta kekayaan ini kita bagi menjadi 3 di dalam Islam sesuai dengan jenis kepemilikan kemarin. Yaitu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Nah, ini sudah kita bahas terkait dengan jenis-jenis kepemilikan ini, di mana kepemilikan individu berarti segala sesuatu dari harta yang Allah ciptakan di muka bumi ini atau seluruh alam semesta ini, ya, selain kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Maka itu disebut dengan kepemilikan individu. Lalu dari ketiga kepemilikan ini, itu membutuhkan pendistribusian. Jadi harta-harta ini kemudian harus didistribusikan. Nah, bagaimana mekanisme pendistribusiannya? Untuk harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara, maka distribusinya itu dilakukan oleh negara. Jadi pendistribusian dari kedua jenis harta ini, yaitu kepemilikan umum dan juga kepemilikan negara, itu merupakan tugas negara untuk mendistribusikannya dengan berpatokan kepada politik ekonomi Islam. Ya. Sedangkan untuk kepemilikan individu, harta-harta yang ada di dalam kepemilikan individu ini, bagian dari kepemilikan individu, distribusinya itu adalah melalui mekanisme pasar.
Nah, jadi berbeda di dalam Islam. Kalau di dalam sistem kapitalis itu distribusi seluruh harta kekayaan itu melalui mekanisme pasar. Ya. Tapi kalau di dalam Islam, dua jenis kepemilikan ini tidak melalui mekanisme pasar, tapi melalui distribusi oleh negara. Jadi negaralah yang mengatur bagaimana kepemilikan umum dan kepemilikan negara itu didistribusikan kepada seluruh rakyat. Nah, sedangkan untuk kepemilikan individu, maka ini mengikuti mekanisme pasar syariah. Jadi berbeda antara distribusi kepemilikan individu dengan dua jenis kepemilikan yang lain. Nah, bagaimana mekanisme pasar syariah dan juga bagaimana distribusi oleh negara, inilah yang akan jadi pembahasan kita ya pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dulu dengan membahas tentang mekanisme pasar syariah. Mekanisme pasar syariah itu ada 4 kriteria ya, ada 4 jenis pasar yang ada di dalam syariat Islam, yaitu tentang pasar barang dan jasa, kemudian ada pasar tentang lahan, ada pasar tentang tenaga kerja, dan ada pasar keuangan. Nah, ini yang dibahas di dalam ekonomi Islam. Pasar barang dan jasa ini harus mengikuti hukum-hukum industri. Mana di dalam hukum-hukum industri di dalam Islam, individu itu boleh memiliki alat-alat produksi. Ya, bukan tidak dilarang dia memiliki mesin-mesin, peralatan ya, dan seterusnya yang menjadi faktor-faktor produksi. Ini berbeda di dalam sistem ekonomi sosialis yang melarang individu-individu untuk memiliki alat-alat industri atau alat-alat produksi, faktor-faktor produksi yang bersifat besar. Nah, di dalam Islam boleh saja seorang individu itu kemudian memiliki alat-alat produksi. Tidak ada larangan terkait dengan kepemilikan terhadap alat-alat produksi itu. Hanya saja kemudian diatur bahwa setiap individu itu haram ya memproduksi barang-barang yang dilarang oleh Islam atau barang-barang yang haram. Barang-barang yang haram itu yang dilarang itu ada barang yang memang dia ditetapkan keharamannya berdasarkan nas. Ada juga barang itu adalah barang-barang najis yang memang karena kenajisannya itu dia menjadi haram. Ya. Kalau barang-barang yang diproduksi itu adalah barang-barang yang haram, itu boleh jadi bahan bakunya itu halal. Ya, boleh jadi bahan bakunya halal. Nah, kalau bahan bakunya halal tapi bendanya diharamkan, nah inilah yang disebut dengan benda-benda yang haram untuk diproduksi ya. Ini karena apa ya? Karena terkait dengan hadharah. Misalnya kemarin Desember ya, Desember itu kan ada perayaan Natal. Baju Santa Claus itu adalah hadharah. Nah, itu barang yang haram. Meskipun terbuat dari bahan baku yang halal, yaitu kain. Kain kan tidak diharamkan di dalam Islam. Akan tetapi bendanya yang jadi, yaitu berupa baju Santa Claus itu, itulah yang haram. Karena itu adalah hadharah. Begitu juga pernak-pernik yang dibuat, misalnya membuat salib dari kayu, dari besi, dari emas misalnya. Ya itu semua adalah bahan baku yang halal, bukan najis. Ya, bahan baku yang suci. Tapi ketika dibuat menjadi suatu barang yang dia terkait dengan hadharah yang diharamkan, yaitu patung misalnya, maka itu menjadi sesuatu yang haram. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian memiliki industri di bidang itu. Ya. Dia tidak boleh memiliki industri di bidang itu. Ini terkait dengan barang-barang yang diharamkan. Ya. Jadi keharaman dari memproduksi barang itu ada 2. Apakah memang hasilnya haram, hasil produksinya haram, atau yang haram itu adalah bahan bakunya. Jadi asina'ah industri ta'khudhu hukma, diambil hukumnya, ini kaidah syara ya. Asina'atu ta'khudhu hukma ma tuntijuhu. Jadi sebuah industri di dalam Islam itu diambil hukumnya
itu berdasarkan ma tuntijuhu, apa yang dia produksi. Nah, kalau dia memproduksi sesuatu yang haram, maka haram industrinya. Ya, tadi keharamannya bisa karena memang dia memproduksi yang haram, misalnya adalah khamr. Khamr itu berasal dari zat yang halal, akan tetapi diharamkan khamrnya. Ya. Atau dia memproduksi sesuatu dari barang atau bahan baku yang memang sudah diharamkan, ya, yaitu barang-barang yang najis misalnya. Ya, dia memproduksi sesuatu dari kotoran binatang, dari binatang-binatang yang diharamkan, misalnya membuat tas dari kulit buaya, membuat tas dari kulit ular. Nah, ular, buaya itu adalah yang diharamkan oleh Islam. Nah, sesuatu yang diharamkan, kullu ma hurima 'alal ibad fabai'uhu haram. Setiap yang diharamkan atas hamba, maka jual belinya juga haram, atau mengambil harganya itu haram. Nah, jadi individu itu ada aturannya di dalam pembuatan industri dalam barang dan jasa itu terkait dengan apa yang dia produksi. Kemudian yang ketiga, individu juga haram memproduksi milik umum. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan bahwa jenis-jenis kepemilikan umum itu tidak boleh diproduksi oleh individu, tapi harus diproduksi oleh negara. Oleh karena itu kepemilikan industri dalam kepemilikan umum oleh individu itu haram hukumnya. Karena apa? Ya karena bahan bakunya ini dilarang untuk dimiliki oleh individu. Itu berbeda halnya kalau kita membeli barang tambang kemudian kita jual kembali, ya itu tidak masalah. Tapi kalau kita yang mengeksplorasinya itu yang dilarang. Ya, kita yang mengeksplorasi dari sumbernya langsung. Tapi kalau kita dapatnya dari Pertamina misalnya ya. Kalau di Banjarmasin ini banyak yang jualan bensin pinggir jalan. Jualan bensin pinggir jalan itu kan ngambilnya dari pom bensin, ya, belinya di pom bensin. Nah, itu kan jual beli yang sudah dilakukan. Maka dia boleh saja menjual. Yang dimaksud adalah mengeksplorasi. Maka ini disebut dengan industri eksplorasi bahan tambang. Nah, ini yang dilarang oleh Islam kepada individu. Ini adalah pekerjaan atau tugas negara untuk kemudian mengeksplorasinya. Individu kalau terlibat di dalam industri ini, dia hanya sebagai pekerja, bukan bagian dari pemilik dari industri itu. Nah, ini terkait dengan hukum industri pada barang dan jasa. Pada barang dan jasa itu juga ada hukum perdagangan dalam negeri. Karena jelas apa yang diproduksi dalam industri tentu untuk dijual kan. Nah, kalau dia untuk dijual, maka hukum perdagangan di dalam negeri, hukum asalnya adalah al-bai' itu, al-aslu fil bai' al-ibahah. Hukum asal jual beli itu mubah, boleh. Oleh karena itu, individu di dalam negeri itu boleh bebas berdagang. Tidak ada larangan bagi dia untuk berdagang terhadap barang dan jasa yang dia produksi. Asalkan wajib sesuai dengan rukun dan syarat-syarat al-bai' atau jual beli. Nah, jadi setiap muslim itu memang wajib kemudian belajar tentang rukun dan syarat jual beli ketika dia ingin menjadi seorang pebisnis, ya, seorang pengusaha, dia punya industri, dia ingin jualan, maka dia harus mengikuti hukum dan syarat-syarat jual beli. Dan di dalam jual beli itu banyak jenis jual beli ya. Ada jual beli musawwamah, jual beli yang tawar menawar, ya. Ada juga jual beli wadiah yang memang harganya di bawah dari harga produksi. Ada juga jual beli murabahah, berarti penjual dan pembeli mengetahui keuntungan dari penjual. Ada jual beli as-salam, untuk barang-barang as-salam. Nah, ini kan ingin saya sampaikan apa ya? Ingin saya sampaikan ada hukum-hukum jual beli yang memang harus dipelajari. Gitu. Ada juga jual beli istisna yang terkait dengan hukum industri tadi. Ya, bagaimana memperjualbelikan barang-barang sinaah, barang-barang industri. Nah, itu ada hukum yang terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Kemudian pasar barang dan jasa itu juga mencakup hukum perdagangan luar negeri. Nah, hukum perdagangan luar negeri ini mengikuti status dari pedagangnya.
Ya, karena di dalam Islam itu membagi negara itu hanya ada dua, yaitu Daulah Islam atau Darul Islam, ya, dan Darul Kufur atau negara-negara kafir. Ya. Nah, orang-orang dari negara-negara kafir ini disebut dengan kafir harbi. Ya. Apakah dia nanti kafir harbi hukman, ya secara de jure, ya, secara hukum dia adalah orang-orang kafir dari negara-negara kafir, warga negara kafir. Sedangkan dari kafir harbi hukman itu nanti ketika dengan daulah Islam, kalau terjadi perjanjian damai, maka disebut dengan kafir harbi mu'ahid atau kafir mu'ahid, yaitu orang yang melakukan perjanjian dengan daulah Islam, maka perdagangan dengan mereka itu tergantung isi perjanjian saja. Dan tidak boleh kemudian memperdagangkan peralatan perang atau persenjataan kepada mereka. Itu larangannya. Jadi kalau ada industri pembuatan senjata oleh individu itu dalam Islam tidak dilarang, ya. Industri pembuatan senjata itu tidak dilarang. Nah, itu tidak boleh dia memperdagangkan kepada kafir muahid misalnya. Kemudian yang kedua ada kafir harbi, ya, yang mereka itu meminta suaka. Nah, minta suaka kepada daulah. Nah, mereka ini akan diberi waktu tidak sampai lebih dari 1 tahun. Ya, mereka harus memutuskan apakah menjadi kafir zimmi, berarti menjadi warga negara Darul Islam, ataukah mereka ini kemudian kembali atau keluar dari negara Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan status pedagangnya. Kepada kafir zimmi, yaitu warga negara non-muslim yang ada di dalam Darul Islam, maka hukumnya sebagaimana muslim. Ya, mereka berdagang sesuai dengan aturan-aturan daulah. Gitu. Kemudian dalam hukum perdagangan luar negeri ada juga tentang cukai. Ya. Kalau warga negara itu tidak ada cukai bagi mereka. Ya, tapi kalau warga negara asing tadi, orang-orang kafir harbi itu, maka cukainya sesuai perlakuan dari negara itu terhadap pedagang dari Darul Islam. Kalau mereka mengenakan cukai, maka akan dikenakan cukai. Ya, sesuai, seimbang nilainya dengan mereka. Kemudian perdagangan luar negeri itu juga kalau terjadi maka harus dilakukan dengan standar mata uang yang sama, yaitu dengan uang emas dan perak. Jadi standarnya kepada mata uang emas dan perak. Kursnya bebas, ya sudah pernah saya sebutkan tentang kurs bebas ini pada pertemuan kita pembahasan tentang krisis ekonomi, dan harus kontan di tempat, ya. Ya, karena dalam jual beli menggunakan emas dan perak itu memang harus yadan bi yadin. Ini tentang hukum perdagangan luar negeri. Kalau terjadi pertukaran, short, mereka mungkin menggunakan uang mereka, kita menggunakan uang kita, ya maka itu harus terjadi short atau pertukaran mata uang yang kontan dan di tempat. Nah, ini adalah pengaturan mekanisme pasar di dalam syariat Islam terkait dengan pasar barang dan jasa. Kemudian ada pasar lahan di dalam syariat Islam. Nah, hukum-hukum lahan di dalam Islam itu terkait dengan pertanian. Muzara'ah. Penyatuan kepemilikan lahan dan produksi di dalam Islam, yang memiliki lahan dia harus berproduksi, tidak boleh mendiamkan lahannya. Kalau didiamkan lahannya terlantar lebih dari 3 tahun, maka lahannya akan diambil oleh negara. Jadi kalau orang memang ingin memiliki lahan, maka dia harus berproduksi di dalam Islam. Dia harus menanaminya. Jadi tidak ada tanah-tanah yang mati atau tanah-tanah yang tidak produktif. Nah, kemudian hukum lahan-lahan yang lain itu adalah boleh menghidupkan lahan mati, ya, atau lahan tidak bertuan. Jadi kalau ada orang mendapati lahan tidak bertuan, dia garap, maka itu jadi miliknya. Atau kalau ada lahan mati tadi karena 3 tahun itu sudah ditelantarkan, maka ada orang yang datang dan menggarapnya, maka orang ini memiliki hak. Nah, itu kalau di dalam daulah Islam. Kita bicara dalam skup daulah Islam, ya. Bukan dalam skup sekarang. Nah, ini adalah mekanisme pasar syariah di dalam daulah Islam. Larangan sewa dan bagi hasil terhadap lahan pertanian.
Ya, jadi Rasulullah memang melarang menyewakan lahan pertanian meskipun itu disewakan dengan sesuatu yang bukan nukut, bukan uang. Ya, karena ada sahabat mempertanyakan beberapa kali kepada Rasulullah SAW, apakah boleh kami sewakan dengan harga? Tidak boleh. Apakah boleh dengan hasil? Tidak boleh. Apakah boleh dengan rabi? Rabi itu tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar situ yang kemudian bisa diambil manfaatnya dan itu dijadikan sewa, itu juga tidak boleh. Nah, itu menunjukkan kemutlakan larangan dari sewa baik dengan harga, dengan hasil ataupun barang lain gitu. Ya. Kemudian bagi hasil lahan pertanian, bagi hasil lahan pertanian juga dilarang sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang melarang tentang bagi hasil lahan pertanian. Satu-satunya yang dibolehkan di dalam lahan pertanian itu adalah musaqat. Musaqat itu adalah bagi hasil terhadap kebun. Ya, jadi perkebunan yang memiliki tanaman-tanaman yang memiliki pokok-pokok batang yang menghasilkan buah, yang menghasilkan bunga, yang menghasilkan daun yang bermanfaat, ya, ataupun getah misalnya dari pohon itu yang bermanfaat, maka boleh dikelola dengan jalan musaqat, yaitu seseorang dengan pemilik kebun itu memiliki perjanjian kalau orang tadi mau merawat kebun itu, maka dia akan mendapat bagi hasil dari panen ya yang diperoleh dari kebun itu. Misalnya kalau kebun mawar ya kalau terjadi penjualan terhadap bunga mawarnya maka dia dapat bagi hasilnya. Atau buah ketika dijual panen ya dia dapat bagi hasilnya. Atau kebun karet misalnya ya dia dapat bagi hasilnya. Nah, ini adalah musaqqat. Yang dilarang adalah bagi hasil di lahan pertanian yang selain itu. Maka semuanya dilarang. Ini tentang hukum-hukum lahan. Ya. Jadi di dalam Islam ada pasar lahan seperti itu. Jadi di dalam pasar lahan itu tidak boleh ada sewa menyewa terhadap lahan. Ya. Yang boleh penjualan, ya dijual boleh. Tapi kalau sewa menyewa itu tidak boleh. Bagi hasil terhadap lahan juga tidak boleh. Nah ini disebut dengan pasar lahan di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini terkait dengan hukum-hukum ketenaga kerjaan, yaitu mengikuti hukum-hukum tentang ijarah. Ya, hukum-hukum tentang ijarah. Hukum ijarah itu mengatur tentang upah. Upah itu tidak boleh ada UMR, ya, tapi dia harus berdasarkan manfaat atau jasa yang disepakati bersama oleh para yang bekerja itu mustajir ya pemilik pekerjaan dan juga ajir yang bekerja, mereka inilah yang bersepakat. Nah, kalau upah itu disepakati bersama ini disebut dengan ajrul musamma, ya, upah yang disebutkan di dalam akad. Kalau mereka kemudian tidak menyebutkan upahnya, maka harus mengikuti ajrul misli, ya, upah yang semisal sebagaimana orang-orang bekerja di bidang itu dengan kemampuan seperti itu, maka orang yang dipekerjakan seperti itu harus dibayar semisal itu. Kalau mereka terjadi perselisihan terkait dengan upah, maka didatangkanlah yang namanya khubara. Khubara ini adalah orang yang mengerti tentang menilai upah. Nah, orang yang menilai upah inilah yang kemudian bisa menetapkan apakah ini akan diupah seperti apa. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan masalah ijarah. Jadi kalau kita adalah seorang pemilik perusahaan, wajib kemudian memahami hukum-hukum tentang ketenaga kerjaan, yaitu hukum-hukum tentang ijarah. Harus jelas tentang upah, harus jelas tentang jenis pekerjaan, tentang masa kerja, ya, tentang tenaga yang dicurahkan dan seterusnya. Dan tidak boleh ada UMR. UMR di dalam Islam itu masuk dalam kategori tas'ir. Tas'ir itu mematok harga, ya. Jadi tas'ir itu larangannya ada pada ujrah upah dan ada pada saman harga. Dua-duanya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, Rasul melarang pematokan. Nah, UMR itu namanya mematok, ya, upah minimum. Berarti tidak boleh di bawah itu. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Ini terkait dengan pasar tenaga kerja. Nah, kemudian yang keempat, ini yang besar sekali di kapitalisme, yaitu pasar keuangan. Ya. Nah, kalau di dalam Islam bagaimana pasar keuangan ini? Pasar keuangan di dalam Islam itu ada hukum-hukum tentang perbankan. Boleh nggak ada bank nanti? Boleh.
selama kemudian tidak ada riba di dalamnya. Ya. Silakan saja membuka bank, tapi tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada riba nasiah di situ. Karena perbankan itu memang ribanya adalah riba nasiah. Ya. Kalau terlambat bayar, kemudian kena denda gitu ya. Begitu juga kalau sudah ditetapkan sejak awal bahwa pinjam sekian, bunganya sekian, maka ini adalah riba qard. Ya, dua-duanya itu dilarang. Ya. Kemudian ada hukum pasar modal. Nah, hukum pasar modal yang ada di dalam pasar modal itu bursa saham ini ya, pembahasan tentang bursa saham. Di sana ada riba nasiah, ada riba fadl, ya, ada spekulasi karena mereka melakukan spekulasi jual beli terhadap saham. Ini masuk dalam kategori maisir. Ya. Transaksinya kalau hukum pasar modal ini terkait dengan termasuk juga palas itu kan, maka harus kontan dan di tempat. Tapi itu tidak terjadi kan di dalam pasar modal. Nah, pasar modal di dalam Islam itu harus mengikuti hukum-hukum syirkah. Ya. Ketika syirkahnya itu diterapkan, ya, maka boleh kemudian terjadi pertukaran kepemilikan modal, tapi dengan pembubaran syirkah dan pembentukan syirkah baru. Nah, ini tidak akan tercapai di dalam pasar modal yang ada saat ini. Nah, ini dinamakan hukum investasi di dalam Islam ya. Nah, harus sesuai dengan syirkah Islam, tidak boleh dengan model perseroan-perseroan kapitalis. Nah, pasar modal di sini yang kami sebutkan, pasar keuangan ini termasuk di dalamnya adalah palas, valuta asing. Nah, ini adalah mekanisme pasar syariah yang memiliki hukum-hukum rinci di dalam masing-masingnya, ya, yang perlu kemudian dipelajari. Ya. Ini sudah membahas ke mikro-mikroekonomik, ya. Ekonomi mikro terkait dengan masing-masing transaksi dari kegiatan-kegiatan pasar ini. Nah, yang diberikan guidance umumnya adalah seperti ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus ikut ini, harus ikut itu. Itu adalah pengaturan secara makro di dalam pasar-pasar ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk lebih rinci ke dalam pasar ini, maka kita akan menemukan transaksi yang terjadi di dalam pasar syariah itu adalah antara rumah tangga, kita bahas tentang individu ya. Makanya mekanisme pasar syariah ini mengatur distribusi harta antar individu. Nah, harta antar individu itu ada rumah tangga, ada perusahaan ya. Kalau dari perusahaan memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga, maka rumah tangga itu akan membalasnya dengan memberikan harganya, baik saman maupun ujrohnya. Maka bentuknya adalah uang emas dan perak. Ya, uang emas dan perak atau uang substitusi. Uang substitusi itu adalah penggunaan uang selain emas dan perak, tapi ada jaminan bisa ditukarkan emas dan perak. Ya, ini disebut dengan uang substitusi. Jadi uang yang berlaku lah dalam jual beli. Inilah yang mereka berikan ke perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan pasar produk. Ya, ini pasar produk antara perusahaan dengan rumah tangga. Produknya bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Ini transaksi yang terjadi. Kemudian kalau di rumah tangga, kalau ke perusahaan, apa yang diberikan oleh rumah tangga? Jelas yang diberikan oleh rumah tangga itu adalah lahan. Lahan itu bisa disewa oleh perusahaan, lahan itu bisa dibeli oleh perusahaan, gitu kan. Kemudian dari rumah tangga juga itu ada tenaga kerja yang menyediakan orang-orang yang bisa dipekerjakan oleh perusahaan. Kemudian yang dari rumah tangga ke perusahaan itu adalah modal. Nah, tiga hal inilah yang menjadi faktor produksi utama di dalam sebuah perusahaan, yaitu lahan, modal, dan tenaga kerja. Sehingga perusahaan kalau terkait dengan permodalan, dia akan memberikan bagi hasil. Sedangkan terkait dengan tenaga kerja, dia akan memberikan upah. Dan kalau terkait dengan lahan, dia akan memberikan hasil berupa sewa tadi, atau dia berupa jual beli. Ya, di sini yang diberikan oleh perusahaan. Ini disebut dengan pasar faktor produksi. Karena yang ini adalah faktor-faktor produksi di dalam Islam, yaitu lahan, tenaga kerja, dan juga modal. Nah, semuanya ini
ya, pasar produk, ya, kemudian perusahaan tadi memberikan barang dan jasa dibalas dengan alat tukar ini harus mengikuti transaksi al-bai', jual beli, ya, di dalam Islam. Nah, transaksi jual beli ini benar-benar harus dilaksanakan dan diikuti sesuai dengan hukum-hukum syariat. Kemudian pada pasar faktor produksi antara rumah tangga dan perusahaan, ketika memberikan tenaga kerja, lahan dan modal tadi, ya, maka untuk lahan itu ada harganya, untuk modal ada bagi hasilnya, dan ini ada upah ujrah. Nah, ini terkait dengan faktor produksi, maka ada beberapa hukum syara yang harus dipelajari, yang harus diterapkan. Ya, harus mengikuti hukum-hukum syirkah, hukum ijarah, hukum samsarah, dan hukum tentang musaqat. Ya. Syirkah paling tidak ada dua kelompok besar syirkah, yaitu syirkah amlak, syirkah kepemilikan, ada syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud kemudian dibagi lagi menjadi 5. Ya, syirkah mudharabah, inan, abdan, wujuh, dan mufawadah. Nah, sedangkan ijarah ini ada ijaratul ajir, ya, ada istijarul a'yan, yaitu jual beli terkait dengan sewa menyewa terkait dengan barang-barang dan juga mempekerjakan pekerja. Jadi ada dua hukum di dalam ijarah. Kemudian samsara ini adalah maklar, broker. Nah, ini juga mungkin ada, ya, di dalam transaksi antara individu dengan perusahaan. Kemudian tadi musaqat tentang bagi hasil terhadap perkebunan. Nah, inilah pasar faktor produksi yang harus diperhatikan di dalam mekanisme pasar syariah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, distribusi harta di dalam ekonomi Islam, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya seluruh harta tadi yang masuk ke dalam distribusi harta milik individu itu adalah melalui mekanisme pasar ini, ya, mekanisme pasar syariah. Sedangkan untuk yang kepemilikan umum dan kepemilikan negara distribusinya oleh negara. Dari sini itu akan ada zakat infak sodakoh, ya, zakat untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan, maka ada zakat perdagangan. Mereka juga bisa berinfak dan bersodakoh secara pribadi ataupun dengan nama perusahaan. Ini semua nanti akan masuk ke dalam namanya baitul mal, ya. Jadi distribusi ini tadi yang dilakukan oleh negara tadi ini harus masuk dulu ke dalam baitul mal. Sedangkan dari yang kepemilikan individu itu yang masuk adalah zakat, infak, sodakoh. Dan ada sisa waris, ya, dari individu ini. Kalau ada pembagian waris yang memang tidak habis, sudah kita bahas kemarin dalam pertemuan itu, ya, maka ada sisa waris ini akan masuk ke dalam baitul mal. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara terhadap hal-hal yang bersifat pengaturan, misalnya pelanggaran lalu lintas, ya, pelanggaran tertentu, denda karena terlambat membayar zakat, itu juga bisa. Ya, itu bisa didenda terlambat membayar zakat. Nah, ini adalah al-gharamat, denda-denda yang seperti itu nanti juga akan masuk ke dalam baitul mal. Kemudian harta-harta haram, harta gulul para pejabat misalnya, ya, harta korupsi dan seterusnya. Itu adalah harta-harta haram yang akan diambil oleh negara kemudian masuk ke dalam baitul mal. Ya. Nah, harta-harta harta perjudian yang tidak bisa lagi dikembalikan kepada para pihak yang berjudi, ya, itu adalah harta-harta yang akan dimasukkan ke dalam baitul mal dan akan dikelola di dalam baitul mal. Nah, ini di dalam baitul mal nanti akan ada 3 pos sesuai dengan jenis kepemilikan. Ada pos kepemilikan individu, ada pos kepemilikan umum, dan ada pos kepemilikan negara. Nah, pos-pos kepemilikan individu ini nanti ada terkait dengan pemberian negara terhadap individu atau berasal dari zakat, ya, infak dan sodakoh tadi akan masuk ke dalam pos itu. Sedangkan pos kepemilikan umum ini adalah seluruh harta kepemilikan umum akan masuk ke dalam pos kepemilikan umum. Seluruh
harta kepemilikan negara akan masuk ke dalam pos kepemilikan negara. Nah, jadi peran sentral Baitul Mal untuk mendistribusikan harta kekayaan ini menjadi sangat penting di dalam pembahasan, ya. Oleh karena itulah Baitul Mal ini, distribusi harta melalui Baitul Mal inilah yang disebut dengan politik ekonomi Islam nanti. Bagaimana kebijakan distribusi harta dari Baitul Mal ini dibahas dalam politik ekonomi Islam. Ya. Jadi peran sentral dari Baitul Mal itu nanti yang pertama dia akan memenuhi kebutuhan pokok individu, yaitu memenuhi sandang, pangan, dan papan. 3 kebutuhan pokok individu itu akan dijamin pemenuhannya oleh Baitul Mal. Ya, kemudian kebutuhan pokok yang juga akan dijamin oleh Baitul Mal itu adalah kebutuhan pokok masyarakat. Nah, yang akan dijamin di sana adalah terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ini akan dibiayai oleh Baitul Mal. Pendidikan gratis atau murah sekali, kesehatan gratis atau murah sekali, dan keamanan merupakan jaminan yang harus diberikan oleh negara. Tidak boleh ada begal, tidak boleh ada preman, tidak boleh ada. Nah, itu negara harus menjamin keamanan itu, ya. Itu dikeluarkan dari Baitul Mal. Kemudian membangun infrastruktur, ya. Membangun industri strategis. Ini harus dibangun industri berat yang utama di dalam daulah itu nanti harus membangun industri mesin-mesin. Harus membangun, kalau mesin berarti kan membutuhkan bahan baku berupa besi, baja, dan seterusnya, berarti industri besi baja itu wajib hukumnya di dalam daulah Islam. Itu harus dibiayai oleh Baitul Mal. Ya, infrastruktur, mesin-mesin, ya, persenjataan, itu adalah industri-industri yang harus dikeluarkan oleh Baitul Mal pembelanjaannya, dan belanja-belanja negara yang lain seperti upah para pegawai negara, ya, itu harus diberikan oleh Baitul Mal melalui pos kepemilikan negara ataupun pos kepemilikan umum. Kemudian apalagi yang dikeluarkan oleh Baitul Mal itu adalah terkait dengan dana dakwah dan jihad, ya. Jadi militer di dalam daulah Islam itu harus powerful, harus kuat. Semua riset-riset tentang kecanggihan teknologi terbaru dalam peperangan itu harus diutamakan, ya, untuk menggetarkan musuh, gitu, untuk menggetarkan negeri-negeri kafir. Jangan sampai kemudian teknologinya itu ketinggalan, gitu, motor tanknya ketinggalan, pesawat tempurnya tertinggal, ya. Masa depan itu nanti akan ada perang satelit, maka satelit itu tidak boleh ketinggalan zaman. Nah, itu harus, ya, dalam dakwah dan jihad. Kemudian mustahik zakat itu juga dikeluarkan dari distribusi dari Baitul Mal ini. Kemudian santunan bencana alam itu Baitul Mal juga memiliki posnya, ya, untuk dikeluarkan di sana. Kebutuhan transfer dan jasa lainnya Baitul Mal bisa juga melayani itu. Nah, ini terkait dengan distribusi tadi. Maka perbankan-perbankan, ya, yang sekarang sudah ada infrastrukturnya, ya, bukan kemudian dihancurkan. Infrastruktur perbankan yang ada sekarang, ya, jasa-jasa transfer dan seterusnya, ya, bisa dimanfaatkan oleh Baitul Mal, ya. Nanti akan berubah kalau dia memang negara yang memiliki, atau kalau swasta ya silahkan, tapi tidak boleh ada riba, gitu kan. Nah, jadi itu bisa dipenuhi. Kemudian di Baitul Mal juga ada kebutuhan simpan pinjam, ya, tapi tanpa bunga, tanpa riba. Tidak jadi masalah. Ingin menyimpan uang, ya bisa disimpan ke Baitul Mal. Makanya nanti perbankan-perbankan yang ada itu akan dirombak, ya, sistemnya. Bukan dihilangkan. Akan dirombak saja, hilang ribanya, transaksi-transaksinya adalah transaksi pada produk-produk yang diperbolehkan oleh syariat. Nanti kalau mereka itu semua di bawah Baitul Mal, ya boleh, ya, diatur oleh Baitul Mal. Kebutuhan permodalan untuk usaha ini juga bisa nanti lewat Baitul Mal. Nah, inilah beberapa peran dari pendistribusian yang akan dilakukan oleh Baitul Mal. Rincinya nanti akan kita bahas pada pembahasan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan
belanja negara di dalam politik ekonomi Islam yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan ke Sakti. Tafadhol. Ya, baik. Syukran jazakallah Ustadz atas penyampaian materi, ya. Penyampaian materinya tentang distribusi harta dalam Islam yang juga berarti adalah politik ekonomi Islam, ya. Sesuatu yang hari ini tidak ada absen dari kehidupan umat Islam. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dengan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, ya. Kami sangat mengharapkan pertanyaan yang relevan dari Bapak Ibu. Ya, baik. Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, langsung saya bacakan saja. Pertanyaan dari Bapak Puguh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, individu haram memproduksi milik umum, individu haram memproduksi milik umum. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya bila saya menjual mesin-mesin atau alat-alat yang berkaitan untuk menunjang pekerjaan perusahaan tersebut dalam memproduksi milik umum, ya, atau eksploitasi tambang batu bara milik umum misalnya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, kalau itu di dalam daulah Islam ya tentu boleh, ya. Ketika di dalam daulah Islam kan berarti yang mengelola pertambangan itu pasti negara, gitu kan. Oleh karena itu ketika kita menjadi supplier peralatan, supplier kendaraan dan seterusnya kepada perusahaan ini tentu tidak jadi masalah, dan itu boleh karena kita memproduksi mesin-mesin peralatan itu adalah kebolehan bagi kita. Kemudian kalau kondisinya saat ini bagaimana ketika perusahaan-perusahaan yang ada itu memproduksi kepemilikan umum, bahan-bahan tambang misalnya, ya, yang kemudian dimiliki oleh sektor-sektor swasta. Apakah transaksi kita kepada mereka, jual beli kita kepada mereka itu masuk dalam kategori memperlancar kegiatan mereka secara langsung sehingga memenuhi syarat dari al-wasilatu ilal haramun ataukah tidak, kan begitu, ya. Ataukah ini masuk dalam keumuman dari wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ini adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Nah, jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan terkait dengan syarat dari penerapan hukum, kaidah dari al-wasilatu ilal haram, wasilah kepada keharaman itu adalah haram, itu kan ada syaratnya. Yang pertama adalah pasti atau bisa dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang dilakukan itu jelas keharamannya. Maka ini syarat yang pertama. Dan diduga kuat orang itu akan melakukan keharaman ketika kita fasilitasi. Nah, ini adalah syarat diterapkannya kaidah al-wasilah ilal haramun. Ya. Nah, kalau dua syarat ini tidak terpenuhi di dalam pelaksanaan itu, maka tidak dikategorikan haram. Ya. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi tambang batu bara, ya, pekerjaannya mengeksploitasi itu adalah pekerjaan yang boleh eksploitasinya. Eksploitasi itu mengeluarkan batu bara itu dari dalam tanah. Tapi memiliki batu bara itu kemudian dia produksi dan dia jual untuk dirinya sendiri melalui perusahaannya itu. Nah, kepemilikannya itulah yang haram. Pekerjaannya mengeksploitasi haram atau tidak? Pekerjaan mengeksploitasi sebenarnya tidak haram. Pekerjaannya mengeluarkan batu bara itu maksudnya, itu kan tidak haram. Tapi dia memiliki itu kemudian dia jual,
Nah, itulah yang haram. Sehingga ketika kita menyediakan peralatan untuk eksploitasi, apakah itu haram? Tidak. Karena tidak kepada perbuatan yang haram. Ketika ini diambil alih oleh negara, aktivitas eksploitasinya akan tetap sama, eksploitasinya tetap akan sama. Yang berubah itu adalah model bisnisnya. Ya, ketika negara yang mengambil alih, berarti negaralah yang kemudian memiliki itu. Nah, jadi aktivitas ini ketika kita melakukan menjual mobil misalnya ke perusahaan tambang batu bara, apakah haram? Tidak haram. Karena aktivitas jual beli itu adalah aktivitas yang diperbolehkan dan mobil itu digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan juga. Ya, berbeda kalau mobil itu dipergunakan untuk perbuatan yang haram. Ya, membeli mobil untuk kemudian perbuatan yang haram. Nah, itu yang tidak boleh. Atau membeli mesin-mesin tadi untuk melakukan sesuatu yang haram. Maka itu tidak boleh. Ya, seperti misalnya menjual pisau untuk membunuh orang. Nah, itu jelas. Karena membunuh orang itu perbuatan haram. Dan kita tahu dia itu ketika beli pisau ini memang untuk membunuh orang gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, cukup dengan dugaan kuat kita bahwa dia melakukan itu, maka itu tidak boleh. Sedangkan tadi eksploitasi, ya, mesin itu kan digunakan untuk mengeksploitasi, ya, mengeluarkan tadi tambang batu bara itu mengeluarkan batu bara dari dalam tanah. Maka eksploitasi apakah haram? Eksploitasi tidak haram. Memiliki barang tambang yang sudah dikeluarkan itu yang haram. Wasilah keharamannya adalah kemudian kalau kita memfasilitasi dia untuk memiliki itu, memiliki perusahaan, memiliki batu bara itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud wasilah kepada keharaman dalam persoalan itu. Bagaimana ya, kita mungkin menyediakan sahamnya, kita menjadi pialang sahamnya. Nah, itu jelas karena perbuatan kepemilikan saham itu haram. Sedangkan aktivitas mengeksploitasi itu berbeda dengan memilikinya. Pekerjaan dia mengeluarkan itu adalah pekerjaan yang boleh. Oleh karena itu, kalau ada seorang Muslim yang bekerja mengeksploitasi di perusahaan seperti itu, apakah haram? Tidak, karena pekerjaan itu pekerjaan yang tidak diharamkan. Ya, pekerjaan dia mengoperasikan mesin, ya, pekerjaan dia kemudian mengeruk itu tidak haram bagi dia. Karena itu termasuk pekerjaan yang boleh. Tapi kalau pekerjaannya di perusahaan itu adalah menghitung saham, menghitung bagi hasil, itu haram, tidak boleh. Karena pekerjaannya sendiri pekerjaan yang haram. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya ya dalam perkara itu. Jadi tidak bisa dikategorikan bahwa perbuatannya itu menjadi wasilah keharaman. Ya. Ini menjadi pegawai di dalamnya itu akan jadi wasilah juga kalau kita bikin secara umum, tapi kan tidak. Wah, satpamnya bagaimana? Satpam juga membantu mengamankan perusahaan misalnya. Nah, itu semuanya jadi haram. Ya. Kalau kita menggunakan kaidahnya seperti itu. Tapi kaidahnya kan tidak seperti itu maksudnya. Maksud kaidahnya adalah perbuatan yang memang dituju itu perbuatan haram, wasilahnya diduga kuat menghantarkan kepada perbuatan itu. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Demikian. Allahu a'lam. Ya, baik. Syukron, Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nila Umusyahidah. Ya, Ustadz, jika sewa tanah bukan untuk pertanian, apakah boleh? Misalnya sewa tanah untuk dibangun lahan parkir atau sewa tanah buat jualan seperti yang banyak digunakan sekarang. Tafadhol, Ustadz. Baik. Sudah pernah. Ya. Jadi kalau sewa tanah yang dilarang itu hanya untuk pertanian saja. Ya. Dalil-dalilnya hanya menunjukkan kepada pertanian, tidak kepada transaksi yang lain. Jadi kalau sewa tanah pertanian tapi digunakan bukan untuk pertanian, misalnya dijadikan tambak, ya tambak ikan misalnya, itu bukan pertanian, maka boleh. Sewa tanah kemudian dibuat jadi tambak. Ya. Kemudian sewa tanah dijadikan buat restoran, boleh. Sewa tanah buat toko misalnya, boleh. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah terkait dengan sewa tanah untuk bertani, itu yang tidak boleh. Karena dalil-dalilnya itu hanya menunjukkan kepada hal tersebut. Jadi hukum dari sewa menyewa di dalam Islam itu hukumnya boleh,
sebagaimana jual beli itu boleh. Ya. Maka yang dilihat adalah apa yang dilarang, begitu. Karena hukum asalnya ya boleh. Selama yang dilarang menunjukkan hanya pada satu kasus tertentu, maka itu sajalah yang haram. Sedangkan sisanya ya tetap halal, begitu. Ya, sewa menyewa barang yang haram ya haram. Sewa menyewa manfaat yang haram ya haram. Gitu. Nah, tapi kalau tidak itu berarti ya tetap halal, tetap boleh. Demikian. Iya, baik, syukran Ustaz. Eh, ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Imam Fuji Raharjo ini. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan infak atau sodakoh yang kami berikan di masjid. Pemanfaatan yang dibolehkan syar'i oleh takmir untuk apa saja? Syukron Ustadz. Ya, jadi di dalam masjid itu biasanya kan ada infak, kotak infak. Kotak infak di situ itu bersifat umum. Penggunaannya itu adalah untuk kemakmuran masjid. Ya, kemakmuran masjid tentu saja dengan amanah takmir masjid. Maka penggunaan infak dari kotak infak yang umum itu umum juga. Ya, misalnya untuk bayar listrik masjid, begitu ya. Kemudian bayar airnya, kemudian mengupah takmir yang azan setiap 5 waktu, yang menjadi imam, itu boleh. Karena infaknya bersifat umum untuk keperluan masjid secara umum. Karena masjid itu kan bukan bisnis, dia tidak memiliki penghasilan, ya, sehingga dia membutuhkan dana sosial untuk kemudian dikelola sehingga masjid itu bisa terus makmur, membayar ustadz misalnya yang dipanggil ke masjid itu untuk memberikan ceramah, itu boleh dari infak itu. Kemudian kalau ada infak khusus maka tidak boleh digunakan kecuali kekhususan dari infak itu. Misalnya ada orang berinfak ya bilang ke tamir masjidnya, ini infak saya khusus untuk dibelikan karpet ya. Nah itu nggak boleh dipakai ke tempat yang lain karena dia berinfak secara khusus. Minta dibelikan karpet di masjid itu. Ini infak saya untuk beli jam ya. Saya lihat di sini nggak ada jam di masjid ini misalnya. Maka itulah yang harus dibelikan. Atau dia kemudian berinfak secara khusus kepada takmirnya, takmir ini infak saya khusus belikan Quran. Belikan sendal untuk wudhu misalnya. Itu infak khusus. Kalau yang seperti itu tidak boleh digunakan kepada keperluan lain oleh takmir. Tapi kalau infak dalam kotak infak yang umum, maka seluruh keperluan umum yang diperlukan oleh masjid, maka itu boleh digunakan. Demikian Allah. Ya baik Ustadz, saya juga melalui pertanyaan ini saya juga ingin bertanya nih Ustadz, bagaimana tentang atau kemudian bagaimana nasib dari lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, sodakoh yang hari ini kan kita lihat fenomenanya menjamur gitu. Nah, bagaimana ketika dalam daulah Islam itu lembaga-lembaga seperti ini dikelola begitu? Ya, kalau infak sodako tidak jadi masalah ya. Intinya ada lembaga yang menyediakan, dia memfasilitasi infak dan sodako untuk diberikan kepada siapa, ya itu boleh saja. Hanya saja terkait dengan zakat, memang ada penghususan. Zakat itu ada amilnya di dalam syariat Islam. Dan amil zakat itu adalah orang yang diangkat oleh negara, oleh khalifah. Kalau yang bukan diangkat oleh khalifah, dia tidak boleh menjadi amil. Nah, amil seperti inilah yang berhak dari 8 mustahik itu, yaitu amil yang memang diangkat oleh negara. Ya, kalau tidak diangkat oleh negara, mengangkat dirinya sendiri menjadi amil itu tidak bisa untuk zakat itu. Karena zakat itu kan dia khas, ya dia ibadah mahdoh, ibadah khusus, mempunyai aturan khusus ya terkait dengan apa jenis harta yang dizakati, ya siapa yang boleh mengelolanya, yaitu amil tadi, kepada siapa kemudian harta itu diberikan 8 asnaf. Ini adalah aturan zakat gitu. Jadi kalau amil zakat itu adalah yang sah, itu adalah yang diangkat oleh khalifah. Yang tidak diangkat oleh khalifah tidak sah. Nah, jadi kepala negara lah yang mengangkat gitu kan, mengangkat amil-amil zakat itu.
Sehingga ketika kemudian secara swasta tidak diangkat oleh negara, dia menjadi badan amil zakat, ya, dia tidak boleh mengambil bagian dari zakat itu. Ya, tidak boleh mengambil bagian dari zakat itu untuk kemudian menjadi biaya operasionalnya dia dan seterusnya, tidak boleh. Kalau dia memang ingin jadi amil zakat, ya memang bukan untuk bisnis, dia bukan untuk mencari nafkah di sana, gitu. Ya. Dia memang hanya untuk membantu. Nah, kalau dia menyalurkan itu akadnya wakalah. Ya, kalau kita misalnya nitip zakat kepada badan amil itu akadnya wakalah. Tolong disalurkan zakat saya. Nah, sekarang dari mereka sendiri menetapkan nggak biaya untuk penyaluran ini, kami membutuhkan biaya operasional sekian. Jadi kalau mau disalurkan ada biayanya sekian. Nah, itu jelas, itu boleh kalau begitu. Karena akadnya wakalah bil ujrah. Gitu ya. Jadi tidak boleh mengambil dari nilai zakatnya karena dia tidak memiliki hak, dia bukan mustahik. Jadi nggak apa-apa kalau memang menggunakan akad wakalah bil ujrah, malah boleh dengan upah untuk mendistribusikan zakat itu, tidak masalah, boleh. Ya karena mengikuti hukum wakalah gitu ya. Nah, oleh karena itu badan amil sekarang ya harus dilihat. Ya, kalau dia swasta dia tidak berhak tuh. Ya, kalau dia mengambil dari situ, ya sudah kita salurkan sendiri zakat kita atau kepada yang resmi diangkat oleh khalifah atau negara. Demikian. Ya, baik, syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Uci Siregar. Assalamualaikum Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah lahan pertanian boleh digadaikan? Yang kedua, bolehkah kita bersyirkah namun kita tidak terlibat dalam pengelolaan Ustaz? Hanya memberikan modal dan mengambil keuntungan saja. Apakah lahan pertanian boleh digadaikan? Menggadaikan lahan pertanian, ya begini. Menggadaikan lahan pertanian dari suatu utang, ini kan mengikuti hukum-hukum rahan. Nah, hukum rahan itu selama suatu benda atau barang itu memiliki manfaat, ya, yang manfaat tasyaruf, yaitu bisa diperjualbelikan, tidak terhalang dari diperjualbelikan, maka dia boleh dijadikan sebagai rahan, yaitu barang gadai, barang agunan. Apakah lahan pertanian boleh? Ya boleh. Tapi kemudian tidak boleh mengambil keuntungan dari sana. Ya, maksudnya begini, kebanyakan sekarang orang menggadaikan lahan pertanian, kemudian lahan pertanian itu digunakan oleh pihak yang memberikan utang, ya, digunakan oleh pihak yang memberikan utang. Ini tidak boleh. Ya, ini berarti telah terjadi pemanfaatan dari utang. Ya. Jadi hukumnya itu kan hukum qard. Ya, hukum qard itu hukum pinjaman. Jadi seseorang meminjam kepada orang lain, kemudian dia menjaminkan sesuatu berupa agunan. Nah, berarti ini kan hukum asalnya hukum qard, hukum pinjaman. Kalau kemudian dia berikan kepada orang lain, agunan itu sebagai barang jaminan, kemudian orang yang meminjami tadi memanfaatkan barang yang diagunkan, entah itu sepeda motor dia pakai sepeda motornya gitu ya. Ya, mobil dia pakai mobilnya, rumah dia pakai rumahnya, ini berarti memanfaatkan dari qard. Ya, padahal memanfaatkan qard itu kullu qardin dara manfaah fahuwa riba. Setiap qard yang mengambil manfaat atasnya maka dia adalah riba. Nah, jadi gadai dalam sawah itu nggak ada masalah. Asal tadi tidak dimanfaatkan oleh yang meminjamkan uang. Kalau dimanfaatkan, diambil hasilnya dan seterusnya, ini jadi riba hukumnya. Tidak boleh juga setelah dimanfaatkan kemudian disewakan, ya disewakan oleh yang meminjamkan uang sawah itu, disewakan atau dibagi hasilkan kepada orang lain, ya ataupun kepada yang meminjam, itu juga tidak boleh. Ya kalau disewakan itu dua yang dilanggar, hukum riba dilanggar, hukum menyewakan dilanggar juga, dosanya dua di situ. Kalau bagi hasil juga begitu. Jadi kalau ada pertanyaannya hanya apakah lahan pertanian boleh digadaikan, hukumnya boleh. Ya. Dan kalau dia digadaikan ya tetap si pemilik lahan, nah, itu
Si pemilik lahan tetap boleh menggarapnya, tidak boleh dihalangi oleh si pemilik yang memberikan pinjaman, itu tidak boleh menghalangi memanfaatkan barang itu gitu. Selama barang itu masih di dalam jaminan dia. Jadi mungkin surat tanahnya yang dia pegang, surat tanah pertaniannya itu yang dia pegang gitu ya. Segelnya yang dia pegang itu boleh. Tapi pemanfaatan lahannya tetap kembali kepada si pemilik lahan. Demikian kalau gadai terkait dengan lahannya. Yang kedua, bolehkah kita bersedekah namun kita tidak terlibat dalam pengelolaan? Ya, hanya memberikan modal dan mengambil keuntungan saja. Apakah itu boleh? Nah, kalau yang seperti ini namanya sedekah mudharabah, model yang pertama. Sedekah mudharabah itu ada 3 model. Model yang pertama seperti yang ditanyakan ini. Pemodal murni, tidak terlibat di dalam sedekah, maka tidak boleh terlibat, haram hukumnya terlibat. Dia hanya melibatkan modalnya saja. Silahkan kelola modal saya. Dia nggak boleh turun di situ, nggak boleh beroperasi di situ. Nah, ini namanya sedekah mudharabah modal yang pertama. Masih ada 2 model lain lagi dari mudharabah. Ya. Kalau saya terlibat langsung juga gimana? Ya nanti dilihat apakah pihak yang menjadi pengelola itu terlibat modal juga atau tidak. Kalau tidak terlibat modal, maka tidak boleh. Hukumnya kita terlibat, gitu. Ya. Karena melanggar aturan terkait dengan syirkah. Aturan terkait dengan syirkah ini rinci ya, dan bahasnya juga panjang. Mas Sakti pernah jadi jadi host untuk syirkah ya dulu ya. Itu ada berapa kali pertemuan untuk bisa menyelesaikan syirkah gitu ya, syirkah mastery training. Jadi boleh ya Bu ya, yang seperti itu. Hanya terlibat modal dan mengambil keuntungan saja. Demikian. Iya, baik, syukron Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Puguh ya lagi. Izin bertanya Pak Ustadz, bolehkah individu di dalam daulah Islam mempunyai industri berat? Misalnya industri pesawat terbang, industri kapal, atau industri kereta api. Syukron Ustaz. Ya, jadi begini, kalau industrinya saja itu boleh. Kalau dia mampu, karena ini industri-industri yang sangat modalnya besar gitu ya. Ya, membuat pesawat itu modalnya besar. Sedangkan individu itu kan terbatas kemampuannya. Ya. Kalau dia bersirkah pun ini luar biasa ini besarnya ya, membuat satu buah pesawat saja. Jadi kalau industri membuat pesawat tidak dilarang, karena ini adalah barang-barang yang tetap milik individu, karena pesawat juga boleh dimiliki individu. Yang tidak boleh itu adalah industri stasiun kereta apinya. Jadi kepemilikan terhadap stasiun kereta api itu nggak boleh. Ya, kepemilikan terhadap bandara itu nggak boleh. Karena itu milik umum. Tapi kalau bendanya, pesawatnya, kapalnya, nah itu industri pelabuhan nggak boleh. Dia nggak boleh memiliki pelabuhan. Karena pelabuhan itu milik umum, menggunakan jalur-jalur fasilitas milik umum. Kereta api itu kan rel keretanya itu tidak boleh individu. Karena dia melewati tanah-tanah milik umum. Nah, itu tidak boleh. Jalur pesawat, ya itu tidak boleh dimiliki. Oh ini rute khas milik kami, itu nggak boleh. Rutenya nggak boleh dimiliki gitu ya. Ya. Tapi kalau bendanya silahkan saja kalau mampu ya. Kalau mampu, karena jelas ini adalah industri besar ya, membutuhkan modal yang besar ya untuk bisa membuat pesawat terbang, ya, kapal, kereta apinya misalnya itu tidak boleh. Kalau kemudian yang dimiliki adalah stasiunnya, itu yang tidak boleh. Kalau barang-barangnya boleh saja selagi mampu gitu ya. Malah negara kan terbantu nih kalau mampu memproduksi, negara terbantu. Ya, tinggal beli saja ke individu gitu. Nah, tapi kayaknya sulit ya, karena negara lah yang memiliki kemampuan riset yang kuat terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Maksud saya itu bersaingnya itu yang sulit gitu. Kalau negara bikin industri ini kan sulit disaingi dalam jual belinya gitu kan. Lagian yang membutuhkan yang seperti ini kan tentu saja adalah industri-industri atau perusahaan-perusahaan milik negara juga kan gitu. Ya kalau kebutuhan pesawat itu kan maskapainya apakah boleh dimiliki oleh
oleh individu ya boleh saja, karena maskapai itu kan terkait dengan kepemilikan terhadap pesawat gitu kan, dan izin terkait dengan penggunaan. Izin itu kan izin rute itu berarti kan sewa. Sewa kan boleh saja. Ya. Sewa, karena sewa itu kan berarti tidak memiliki kan. Nah, kalau tidak memiliki ya boleh. Demikian Allah. Iya, baik, syukron Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Imam Puji Raharjo. Ya, izin bertanya Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan zakat fitrah atau mal. Ya. Kondisi saat ini umumnya disalurkan melalui amil masjid yang diangkat oleh kiai atau ulama. Bagaimana keabsahannya Ustaz? Yang kedua, infak atau sedekah yang di masjid apa boleh digunakan untuk kegiatan sosial seperti penyaluran beras ke orang miskin di sekitar masjid. Ya, syukron Ustaz. Ya, baik. Jadi terkait dengan zakat fitrah ya, dan zakat mal. Jadi zakat fitrah dan mal itu memang beda ya. Zakat fitrah berarti ada waktu terkhusus yang diberikan, yaitu maksimal sebelum pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri, ya, dimulai dari bulan Ramadan. Awal Ramadan itu sudah boleh sebenarnya berzakat fitrah menurut pendapat sebagian ulama. Tapi yang afdol itu adalah di malam Idul Fitrinya. Sampai kemudian orang melaksanakan sholat Idul Fitri, itu yang afdol di dalam zakat fitrah. Nah, masalahnya terkait dengan pengangkatan amil tadi. Sekali lagi yang ada di masjid-masjid itu dia bukanlah amil sebagaimana pengertian syar'i tentang amil sebagaimana sudah saya jelaskan. Karena yang boleh mengangkat amil itu hanya khalifah gitu, ya, hanya negara. Kalau diangkat oleh kiai itu berarti dia tidak bisa kiai mengangkat amil, itu nggak boleh. Ya. Nggak ada taklif hukumnya kepada beliau gitu. Meskipun beliau kiai. Kepala desa pun nggak boleh. Karena nggak ada hukumnya ke dia gitu. Ya. Jadi kalau yang diangkat itu apa? Ya itu orang yang amil dalam pengertian umum sekarang saja gitu, bukan pengertian syar'inya. Jadi adalah orang yang bekerja, yang mengumpulkan zakat fitrah dan membagikannya. Nah, kalau zakat fitrah ini memang dibagikannya kepada fakir miskin, tidak kepada amil. Jadi kepada fakir. Kalau yang bertugas itu terkategori fakir miskin, ya boleh dia memperoleh dari zakat fitrah itu. Kalau tidak ya tidak, gitu ya. Jadi ini akadnya sebenarnya adalah dari kita, itu akad wakalah. Harusnya kan kita menyerahkan zakat fitrah itu langsung kepada yang kita anggap kekurangan di malam hari raya Idul Fitri itu. Gitu. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki apa yang bisa dimakan pada malam hari Idul Fitri, meskipun sebelumnya dia itu memiliki makanan, maka itu berhak dia menerima fitrah, zakat fitrah itu. Ya. Asal pada malam itu dia memang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Nah, ketika dia kemudian terkumpul karena banyak yang berzakat kepada dia, wah jadi banyak. Ya, awalnya tidak punya beras misalnya ya, karena memang zakat fitrah itu kutul balad, ya, apa makanan pokok di negeri itu. Nah, beras terkumpul ternyata ada beras 3 karung jadinya di rumah. Hasil zakat fitrah orang gitu. Nah, maka dia wajib berzakat fitrah juga karena sudah ada makanan yang dia makan. Nah, awalnya dia dizakati, kemudian dia juga wajib berzakat. Begitulah hukumnya tentang zakat fitrah. Nah, sedangkan zakat mal, kalau zakat mal ini zakat tentang harta. Nah, ini nanti kan ada pembagiannya. Mal itu ada zakat emas perak, ada zakat terhadap uang, ya, ada zakat yang disebut dengan mal itu juga adalah zakat perdagangan, itu disebut zakat mal juga. Nah, mungkin yang dimaksud pertanyaannya adalah zakat mal itu terkait dengan kepemilikan terhadap uang, emas dan perak. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, maka zakat seperti ini memang harus ke amil, ya. Kalau tidak ke amil dan kepada amil yang ada di masjid itu, mereka hanya wakil juga, gitu. Tidak boleh kemudian menerima pembagian sebagai mustahik zakat. Gitu.
Ini sama ya, terkait dengan itu. Kemudian infak sedekah di masjid apakah boleh digunakan untuk kegiatan sosial seperti penyaluran beras? Sekali lagi kalau infaknya bersifat umum dari jamaah ya untuk kesejahteraan di masjid itu, kalau peruntukannya hanya untuk itu maka tidak kemudian disebarkan kepada yang lain. Nah, tapi kalau sifatnya umum bahwa itu adalah bagian dari pengayoman masjid kepada masyarakat yang miskin, maka itu takmir masjid harus mengumumkan ya, kegiatan itu bahwasanya sebagian dari infak yang diberikan oleh kaum muslimin kami akan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan misalnya. Nah, jadi orang-orang yang berinfak di masjid itu mengetahui bahwa penggunaan infak dan sedekah mereka itu tidak digunakan hanya untuk memakmurkan masjid saja, tapi juga kepada pihak luar. Nah, selama tidak diumumkan berarti hukum asalnya adalah untuk kemakmuran masjid, bukan orang di luar masjid. Bisa dipahami ya tentang infak sedekah masjid itu. Jadi kalau masjid ingin kemudian memberikan santunan kepada orang-orang di luar masjid itu di dalam penggunaannya, maka silakan diumumkan ke jamaah. Sehingga jamaah pun mengetahui bahwa penggunaan dari apa yang mereka sedekahkan ya, pada sholat 5 waktu, pada sholat Jumat itu digunakan untuk hal-hal yang mereka ketahui. Jadi memang tidak bisa bebas terserah takmir, nggak boleh. Ya. Selama umum terkait dengan mensejahterakan masjid, infak sedekah itu secara umum memang untuk mensejahterakan masjid, untuk kegiatan-kegiatan masjid gitu ya. Yaitu untuk kemakmuran masjidnya. Nah, memakmurkan masjid itu ya sholat 5 waktu, pengajian itu kan memakmurkan masjid, ya memelihara masjid gitu kan, itu memakmurkan masjid. Sedangkan yang di luar itu berarti membutuhkan pemberitahuan kepada masyarakat. Demikian, Allah a'lam. Ya, baik, syukron Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hidayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah memanfaatkan ya, barang dari masjid seperti karpet, kipas angin, dan lain-lain? Barang tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum, kemudian apabila sudah selesai meminjam barang-barang milik masjid tersebut, maka diminta bayar sukarela dan dimasukkan ke dalam kotak infak. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Ya, jadi kalau takmir masjid itu kan orang yang mengelola wakaf. Masjid itu kan wakaf ya, dan kemudian peralatan-peralatannya itu juga mungkin adalah wakaf dari warga. Ya. Jadi mereka ini mengelola wakaf atau dibelikan dari hasil infak dan sodakoh yang diberikan oleh masyarakat, itu juga adalah harta umum, harta wakaf, ya harta umum milik masjid itu. Nah, oleh karena itu penggunaan harta-harta wakaf ini asal tidak menghilangkan zatnya, ya, kalaupun kemudian dijual berarti digantikan dengan zat yang lain, maka itu boleh. Disewakan boleh nggak? Boleh juga. Ya. Selama tidak kemudian merusak barang wakaf itu sendiri. Ya. Jadi ketika diberikan seperti itu, dipinjamkan ke masyarakat, gitu ya, kemudian digunakan, kemudian dikembalikan, ya, itu boleh juga karena memang sifatnya adalah pemakaian secara umum. Ya, pemakaian secara umum. Nah, ketika ada infaknya ya boleh juga. Ya. Infaknya sukarela ataupun infaknya ditetapkan ya boleh juga. Jadi dalam bentuk sewa ataupun dalam bentuk sukarela itu boleh. Karena itu adalah barang wakaf, yang tidak boleh adalah menghilangkan zat barang wakaf itu. Kalau digantikan dengan zat yang lain boleh. Maksudnya digantikan dengan zat yang lain itu misalnya ada tanah wakaf, di sini letaknya. Kemudian karena suatu kondisi ini harus dipindahkan tanah wakafnya, maka tanah ini dijual, dibelikan di tempat lain. Zatnya tidak hilang karena masih dalam bentuk sama, yaitu tanah. Yang seperti itu ya, terkait dengan wakaf atau kepemilikan terhadap barang-barang milik masjid gitu. Nah, hasilnya tidak boleh dimanfaatkan individu. Takmir tidak boleh, tetap kembali kepada kemakmuran masjid gitu. Jadi kalau ada infak ya itu infak masjid. Kalau ada sewa ya sewa untuk masjid, bukan untuk individu. Demikian. Ya, baik, syukron Ustaz. Pertanyaan
Selanjutnya Ustadz dari Bapak Makbul. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah individu boleh memiliki industri telekomunikasi, ya, memiliki bandwidth, ya? Ya, demikian Ustadz pertanyaan beliau. Ya, sarana telekomunikasi, industri telekomunikasi nanti di dalam daulah Islam itu milik negara juga. Dikelola oleh negara karena dia masuk ke dalam kepemilikan umum. Kenapa? Ya karena memang sarana dan prasarana telekomunikasi ini pasti akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum. Ya memanfaatkan jalan-jalan ya, karena dia harus memasang kabel-kabel kemana kalau nggak lewat jalan-jalan gitu. Sedangkan jalan-jalan itu adalah milik umum. Oleh karena itu ini harus milik umum, tidak boleh dimiliki oleh swasta gitu. Nah, sedangkan kepemilikan terhadap bandwidth kepemilikan terhadap bandwidth ini ya berarti dia kalau dengan akad jual beli itu tidak boleh. Karena berarti dia memiliki kepemilikan umum. Jual beli itu kan berarti kepemilikan ya. Kepemilikan. Kalau dengan jual beli itu terjadi perpindahan kepemilikan. Tapi kalau bandwidth dalam arti disewa itu boleh. Jadi ketika suatu ini kemudian menyewa bandwidth sekian besarnya misalnya ya dengan satuan berapa megabyte gitu. Maka itu sewa hukumnya. Nah, kalau dalam sewa itu boleh saja karena sewa itu mengikuti hukum ijarah. Nah, hukum ijarah itu ketika dalam kepemilikan umum kita mengijarah seseorang atau menyewa jasa seseorang untuk mengelola suatu kepemilikan umum itu kan hukumnya boleh. Demikian pula kemudian kita menyewakan tadi fasilitas umum itu kepada individu, tapi dalam bentuk sewa ya. Bukan dalam bentuk kepemilikan. Nah, kalau dalam bentuk sewa seperti itu maka dia boleh mengambil nanti kembali ya. Karena tidak dimiliki secara zatnya. Nah, jadi kalau kepemilikan bandwidth itu dengan cara membeli itu tidak boleh. Tapi kalau dalam sewa itu boleh. Nah, yang jadi persoalan itu kan orang tidak bisa membedakan mana jual sama beli dalam perdagangan yang seperti ini. Misalnya jual beli Zoom katanya, padahal yang dibeli bukan. Itu kan hanya sewa lisensi penggunaan Zoom, bukan jual beli Zoom. Kalau jual beli Zoomnya jadi milik kita, tapi kan tidak pernah begitu gitu. Begitu juga misalnya dalam penyewaan bandwidth itu begitu juga. Ya, posisinya seperti itu. Kalau kita hanya sewa terhadap bandwidth itu ya boleh. Kita tidak melakukan jual beli terhadap dalam perkara-perkara milik umum itu. Demikian Allah alam. Ya, baik Ustadz, syukron. Alhamdulillah pertanyaan di kolom chat saya sudah habis dan saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement pada pertemuan kita pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Distribusi harta kekayaan ya, kalau kita bicara terkait dengan individu maka pasar syariah lah yang kemudian mengaturnya. Oleh karena itu memahami betul terkait dengan mekanisme pasar syariah oleh individu-individu itu menjadi sangat penting. Tidak hanya oleh para pebisnis ya, karena kita lihat tadi pada pasar syariah itu penggunanya itu adalah individu yang bukan pebisnis yaitu rumah tangga dan juga perusahaan, berarti penggunanya adalah pebisnis. Nah, keduanya ternyata terikat dengan hukum-hukum syariat ya, dalam sewa menyewa, dalam jual beli dan seterusnya. Oleh karena itu wajib kemudian belajar kalau kita terlibat dalam perkara-perkara yang seperti itu. Ya, wajib mengetahui hukum syaraknya gitu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai Januari ini nanti akan diumumkan kita akan melakukan perpindahan jadwal kajian ya yang biasa kita lakukan pada Jumat pagi, tapi nanti akan diumumkan ya. Karena dari 2021 ini ada perubahan jadwal yang terjadi gitu ya. Kemudian pembahasan kita selain ekonomi Islam pada pertemuan itu nanti juga akan ada pembahasan fikih-fikih bisnis kontemporer. Jadi akan kita selang-seling, tentu akan diumumkan, tapi kajian itu nanti akan tetap dilaksanakan pada setiap hari itu dan akan membahas ekonomi Islam ataupun bisnis kontemporer gitu ya. Hukum-hukum syarat terkait dengan bisnis kontemporer itu akan kita bahas. Tapi itu nanti
terkait dengan bisnis kontemporer akan kita bahas setelah kita menyelesaikan 16 pertemuan dalam kuliah ekonomi Islam ini insyaallah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada pertemuan pagi hari ini ya dalam kuliah informal ekonomi Islam membahas tentang kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan berkah ya kepada Ustadz atas amal yang Ustadz berikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dalam kelas kita pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kelas kuliah ekonomi Islam kita pada pertemuan yang akan datang ya. Perhatikan juga apa yang nanti insya Allah akan diberikan atau diumumkan oleh admin di grup WhatsApp kita. Ya demikian, mari kita tutup pertemuan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua.